Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, kelas 3 SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kali ini kita masih belajar tema 8, yaitu Peraja Muda Karana subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama ya. Oke, nah sekarang kita belajar di pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran 1, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku paket siswanya tema 8 ya. Nah, di subtema 2 yaitu halaman 55 dan halaman 54. Nah, silahkan dibuka. Nah, di sini di pembelajaran 1 ada bacalah dengan nyaring. Perhatikan intonasi pada saat membaca. Ya, di halaman 54. Mari kita baca dengan seksama ya. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya yaitu ada baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku sudah menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ya, itu ada teks di buku paket siswa halaman 54 dan 55. Nah, sekarang tugas kalian itu hanya memberi centang saja ya. Di situ ada keterangannya, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nomor 1. Nah, nomor 1 itu adalah pertanyaannya. Di situ ada nomor, ada kegiatan memakai baju. Nah, kalau kalian sudah bisa memakai baju sendiri, semuanya dilakukan sendiri, berarti centang ya. Kayak seperti itu. Kemudian nomor 2, memakai kaos kaki. Silahkan. Kalau misalnya merasa melakukannya sendiri, silahkan dicentang iya. Jika tidak merasa melakukan sendiri, maka jawab tidak. Centangnya di tidak ya, seperti itu anak-anak. Oke. Selanjutnya yaitu kita lihat di sini bersama-sama, itu ada perhatikan seragam pramuka ya. Ada seragam pramuka atau atribut pramuka siaga putri dan atribut siaga putra. Oke, perhatikan anak-anak. Nah, di sini ada tanda pandu dunia yang adanya di kerah leher sebelah kanan, itu berwarna biru. Itu namanya tanda pandu dunia. Ya. Itu biasanya wajib digunakan untuk semua anggota pramuka.
Kemudian ada lagi di kerah sebelah kiri ya, itu ada yang berwarna coklat, biasanya itu tanda pelantikan. Ketika kalian sudah dilantik, nanti ke tingkat penggalang itu nanti akan ada tanda seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tanda tutup kepala. Itu biasanya ada di K ya. Nah, selanjutnya ada papan nama, biasanya di bawah tanda pandu dunia, biasanya namanya mungkin Siti atau mungkin apa ya. Kemudian ada lagi setelah papan nama itu di lengan tangan sebelah kanan, biasanya itu ada tanda lokasi atau pita daerah, kemudian diiringi dengan nomor gugus. Kemudian ada lagi lencana wilayah. Nah, setelah itu ada tanda jabatan di bawah papan nama. Nah, kemudian untuk sebelah kirinya itu ada tanda barung ya, biasanya warna merah, warna kuning, warna hijau gitu ya. Setelah tanda barung, di bawahnya lagi ada tanda kecakapan umum. Setelah itu di sebelah kanan masih ada lagi tanda kecakapan khusus. Seperti itu ya. Itu mengenai atribut pramuka siaga putri. Nah, kemudian untuk putranya itu sama saja semuanya. Hanya saja itu tanda pandu dunianya mereka tidak dikerah, akan tetapi mereka di sebelah kanan ya, yang membedakannya. Sama tanda pelantikannya itu sama juga di sebelah kanan. Kalau perempuan biasanya di kerah leher ya, seperti itu. Itu perbedaannya. Hanya perbedaannya di situ saja sih untuk laki-laki ya. Seperti itu untuk atribut siaga putra. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang ini ada tugas di halaman 59, masih di buku paket. Kalian seperti biasa mengisi di buku paket tematik kalian masing-masing. Bagi yang punya, bagi yang nggak punya silahkan dituliskan saja jawabannya di buku tematik ya. Nah, ini pertanyaannya, adakah bentuk pramuka yang tidak kalian kenal? Tuliskan, silahkan dituliskan tuh. Apa saja sih yang nggak kalian kenal ketika tanda-tanda atau lambang-lambang pramuka, atribut pramuka yang nggak kalian kenal sama sekali? Silahkan dituliskan di situ. Satu, misalnya tanda jabatan, kalian kan belum tahu tuh, silahkan dituliskan. Dan misalnya nomor gugus atau apa ya, silahkan dituliskan di situ. Nah, selanjutnya kita baca halaman 60 ya. Nah, di halaman 60 itu akan dijelaskan pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat perhiasan, juga alat penari ya. Tahu kan tempurung kelapa yang kerasnya itu di dalam kelapanya? Nah, kemudian pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa, benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Menari menggunakan tempurung kelapa, kemudian bunyikan sesuai petunjuk berikut ini. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah masing-masing ya. Nah, di halaman 60. Gerakan tangan, tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Kemudian tepuk 1 kali sebelah kiri bawah, kemudian tepuk 1 kali sebelah kanan bawah, kemudian tepuk 1 kali sebelah kiri atas. Kemudian tepuk 1 kali di sebelah kanan atas, lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Nah, lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Nah, kalian boleh ini mencobanya di rumah ya, bagaimana bunyi-bunyi tempurungnya. Kira-kira ada perbedaan atau enggak gitu ya. Boleh dicoba di rumahnya masing-masing. Nah, selanjutnya di halaman 61, gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan, lakukan gerakan sampai 4 kali.
Pada langkah kedua dan keempat, tepukan tempurung. Nah, kemudian letakkan kaki kanan di depan tepukan tempurung 1 kali di depan, letakkan kaki kiri di depan tepukan tempurung 1 kali di belakang. Nah, kemudian ada lagi gerakan kepala. Nah, masih menggunakan tempurung ya. Kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Nah, cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah masing-masing ya, nggak boleh berkelompok. Mencoba saja di rumah, ya, seperti itu. Itu kegiatan menari menggunakan tempurung kelapa, seperti itu ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 2, di mana di pembelajaran 2 kita siapkan buku paketnya, masih ya buku paket tema 8, yaitu di halaman 64 dan 65 ya. Mandiri dalam mengambil keputusan. Oke, baik, kita simak bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat diskusi. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng ya. Nah, kemudian di halaman 65 itu berikut contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila ya. Ada guru sedang menjelaskan, kemudian anak-anaknya maju ke depan, kemudian ada yang sedang berkelompok, ada yang sedang membagi tugas, kemudian ada yang sedang bermain untuk memecahkan masalah. Itu salah satu contoh-contoh pengamalan sila keempat ya. Nah, selanjutnya di situ kalian silakan menjawab tugas di halaman 66. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Yang pertama, apa arti bermusyawarah? Silahkan dijawab di buku tematiknya atau di buku paket tematik yang kalian miliki. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Kemudian 3, termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah. Kemudian keempat, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Itu silakan dijawab di bukunya ya. Di buku tematik, kalau di buku tematik kalian tulis jawabannya saja. Kalau di buku paket yang kalian miliki silakan juga masih ditulis jawabannya ya. Kemudian di halaman 67, tuliskan pendapatmu mengenai hal-hal berikut. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Nah, bagaimana cara bermusyawarah agar berjalan dengan lancar? Silakan ya dituliskan alasannya. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Nah, kira-kira apa sih ya kalau misalnya teman kita itu berbeda pendapat? Ya, itu mungkin pembelajaran 2. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu ada tugas tambahan di buku LKS subtema 3 ya, dimana kalian harus mengerjakan, tentunya dibaca terlebih dahulu lalu menjawab soal ya. Kerjakan LKS tema 8 halaman 65, 68, 73, 77, halaman 80 dan 84 ya. Ingat ya anak-anak, poin